Kasus vape mengandung obat keras, artis Jonathan Frizzy diperiksa oleh polisi pada bulan April tahun 2025. Berita mengejutkan datang dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. 3 orang tersangka ditangkap terkait dengan kasus produksi vape yang mengandung obat keras jenis etomidate. Salah satu yang paling menarik perhatian publik adalah keterlibatan artis terkenal Jonathan Frizzy yang dikenal dengan nama panggung JF. Meski namanya sempat mencuat, JF belum berstatus tersangka, melainkan hanya sebagai saksi dalam kasus ini. Kisah bermula pada bulan Maret tahun 2025 ketika pihak Bea Cukai Bandara Suta bersama petugas Polresta Bandara Suta mengamankan sebuah pengiriman vape yang terindikasi mengandung etomidate, obat keras yang sering disalahgunakan. Etomidate, yang biasanya digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius, ternyata ditemukan dalam vape yang dibawa dari luar negeri. Penemuan ini memicu penyelidikan lebih lanjut. Kapolresta Bandara Suta, AKBP Ronald Sipayung, mengungkapkan bahwa 3 orang telah ditangkap dalam kasus ini. Mereka adalah 2 pria berinisial BTR dan ETS, serta seorang wanita berinisial R. Ketiganya kini sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Bandara Suta, dan mereka disangka melanggar andeng-endang kesehatan terkait penyalahgunaan obat keras. Namun, perhatian publik justru terfokus pada nama Jonathan Frizzy, artis yang sudah terkenal sejak beberapa tahun lalu. JF dikaitkan dengan kasus ini karena dia disebut-sebut memiliki hubungan dengan salah satu tersangka. Polisi memeriksa JF 2 kali sebagai saksi, dan statusnya hingga saat ini masih belum berubah. Pada pemanggilan pertama, JF datang dan memberikan keterangan sebagai saksi. Namun pada pemanggilan kedua, artis ini tidak hadir karena alasan kesehatan yang dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Menurut Kasatres Narkoba Polresta Bandara Suta, AKP Michael Tandayu, JF diketahui sedang dirawat di rumah sakit. Dia juga mengungkapkan bahwa keterangannya sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap lebih jauh jaringan yang terlibat dalam peredaran vape mengandung etomidate ini. Sampai saat ini, JF belum memenuhi panggilan penyidik yang kedua. Namun, kami masih terus mendalami kasus ini, kata Michael. Penangkapan ketiga tersangka ini memang sudah dilakukan, namun masih banyak pertanyaan yang menggelayuti publik. Apakah JF Banner hanya sekadar saksi atau ada keterlibatan lebih jauh yang belum terungkap? Semua ini masih menjadi misteri, dan penyidik berjanji akan mengungkapkan segala sesuatu dengan jelas setelah proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pihak kepolisian terus memproses ketiga tersangka yang ditahan, dan mereka terancam dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang pengedaran obat keras dan narkotika ilegal. Kisah ini membawa dampak besar, terutama bagi Jonathan Frizzy, yang kini harus menghadapi sorotan publik yang luar biasa. Namun, sampai saat ini, ia tetap berstatus sebagai saksi, dan polisi belum menyatakan apakah dia akan terlibat lebih jauh dalam kasus ini. Kasus ini tentu saja menjadi pelajaran penting tentang bahaya penyalahgunaan obat keras dan bagaimana pengawasan yang lebih ketat diperlukan dalam peredaran barang-barang ilegal, termasuk vape yang mengandung zat berbahaya. Kisah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah pemanggilan kedua yang tidak dipenuhi oleh Jonathan Frizzy, kabar terbaru menyebutkan bahwa artis tersebut kini benar-benar berjuang untuk menjaga kesehatannya. Meskipun statusnya masih sebagai saksi, sorotan publik terhadap dirinya semakin intens. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah keterlibatannya hanya sebatas saksi, atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Keluarga dan manajer JF melalui pernyataan resmi membantah adanya keterlibatan aktor tersebut dalam produksi atau distribusi vape berbahaya tersebut. Mereka menegaskan bahwa JF hanya menjadi korban dari situasi yang tidak dia duga sebelumnya. Jonathan sangat terkejut ketika nama dan wajahnya muncul dalam pemberitaan. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengklarifikasi semua hal yang belum dipahami masyarakat, ujar manajer JF. Dalam pernyataan itu, di sisi lain, penyidik terus melanjutkan proses hukum dengan mendalami lebih dalam jaringan yang terlibat dalam peredaran vape mengandung etomidate ini. Setiap detil terus diselidiki, termasuk bagaimana pengiriman vape tersebut bisa lolos dari pengawasan ketat Bea Cukai dan bagaimana zat berbahaya itu bisa sampai ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Polisi kembali memanggil ketiga tersangka yang sudah ditahan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. BTR, ETS, dan AR terus memberikan keterangan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, muncul fakta baru bahwa mereka ternyata bukan hanya sekadar pengedar vape, tetapi juga terlibat dalam pemasokan bahan-bahan ilegal lainnya yang diduga diperuntukkan bagi pasar yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa jaringan mereka tidak hanya terbatas pada satu produk saja, tetapi mencakup berbagai barang terlarang yang bisa mengancam kesehatan masyarakat. Di balik semua ini,
publik semakin penasaran dengan keterlibatan Jonathan Frizzy. Apakah ia memang hanya sekadar saksi yang kebetulan terjebak dalam sebuah situasi yang rumit? Atau ada hal lain yang lebih gelap dalam hubungannya dengan para tersangka? Menanggapi spekulasi tersebut, kuasa hukum JF meminta agar semua pihak memberikan kesempatan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara transparan tanpa adanya tekanan media yang berlebihan. Namun, situasi semakin rumit ketika sebuah rekaman video muncul di media sosial. Video tersebut menunjukkan bahwa JF sempat terlihat berada di sekitar lokasi yang terkait dengan pengiriman vape yang mengandung etomidat. Meskipun video tersebut belum bisa dijadikan bukti yang kuat, hal itu menambah ketegangan dalam kasus ini. Apakah ini berarti JF mengetahui lebih banyak dari yang diakui? Penyidik Polresta Bandara Suta pun segera meminta klarifikasi lebih lanjut dari JF terkait video tersebut. Meski begitu, banyak pihak yang percaya bahwa JF kemungkinan tidak mengetahui bahwa vape yang terlibat mengandung zat berbahaya. Pasalnya, selama ini ia dikenal sebagai seorang artis yang terlibat dalam berbagai proyek positif dan jauh dari dunia narkotik. Namun, semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa ada pihak yang lebih besar di balik kasus ini. JF, yang sudah 2 kali diperiksa, akhirnya memutuskan untuk datang kembali ke kantor polisi. Ia ingin membersihkan namanya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah beberapa jam pemeriksaan, JF memberikan kesaksian yang mengungkapkan lebih banyak informasi. Ia mengaku pernah bertemu dengan salah satu tersangka, namun pertemuan itu tidak terkait dengan vape atau obat keras apapun. Menurut JF, ia hanya mengira pertemuan itu terkait dengan urusan pekerjaan biasa yang berhubungan dengan endorsement produk yang ia promosikan. Meski begitu, penyidik Polresta Bandara Suta belum puas dengan keterangan JF. Mereka meminta agar ia melakukan tes medis untuk memastikan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam penyalahgunaan obat keras tersebut. JF pun menyanggupi permintaan itu, meskipun ia merasa tertekan dengan segala sorotan yang datang kepadanya. Kasus ini semakin menarik perhatian banyak pihak, terutama karena melibatkan seorang artis terkenal yang biasanya selalu tampil di depan publik dengan citra positif. Terkait dengan perkembangan ini, publik pun mulai berdiskusi tentang betapa rapuhnya dunia hiburan terhadap pengaruh buruk yang bisa datang dari luar, seperti peredaran barang-barang ilegal yang tak terduga. Di saat yang sama, penyelidikan polisi terus berlanjut dengan menggali lebih dalam siapa yang sebenarnya berada di balik produksi dan distribusi vape berbahaya ini. Apakah hanya sekelompok orang kecil yang terlibat, atau ada organisasi yang lebih besar yang mengatur semuanya? Semua ini akan terungkap dalam proses hukum yang berjalan. Hingga saat ini, JF masih berstatus sebagai saksi. Namun dengan adanya video dan keterangan baru yang berkembang, tidak ada yang bisa memastikan apakah statusnya akan berubah. Publik terus mengikuti perkembangan ini dengan cemas, menunggu setiap informasi baru yang bisa menjelaskan misteri ini. Satu hal yang pasti, kasus ini mengingatkan kita akan bahaya dari penyalahgunaan obat keras dan bagaimana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung, tetapi juga bisa merusak reputasi dan hidup banyak orang. Kehebohan mengenai kasus Jonathan Frizzy dan vape mengandung etomidat semakin memuncak. Dengan berbagai perkembangan yang datang setiap hari, ketegangan semakin terasa seiring dengan munculnya lebih banyak informasi dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Setiap detail dari kasus ini kini menjadi bahan pembicaraan di berbagai media sosial, di meja-meja kopi, bahkan di kalangan penggemar Jonathan Frizzy yang masih terkejut dan bingung dengan keterlibatan artis idola mereka. Pada hari kelima setelah pernyataan JF yang datang kembali ke kantor polisi, sebuah perkembangan baru muncul. JF menjalani tes medis yang digelar di rumah sakit terdekat, dan hasilnya menunjukkan bahwa tubuhnya tidak mengandung zat etomidat. Ini memberikan angin segar bagi JF dan tim kuasa hukumnya yang selama ini berjuang untuk menjaga nama baik artis tersebut. Hasil tes medis ini jelas mematahkan spekulasi bahwa JF terlibat langsung dalam penyalahgunaan obat keras tersebut. Namun, meski demikian, statusnya sebagai saksi belum berubah. Penyidik tetap memerlukan keterangan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada informasi yang lebih dalam yang bisa membantu mereka dalam mengungkap siapa yang berada di balik penyalahgunaan obat keras dalam produk vape ini. Hasil tes medis tersebut, meskipun memberikan kelegaan bagi JF, tetap tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bahwa ia bisa saja terhubung dengan pihak lain yang lebih besar dalam jaringan ini. Pihak kepolisian, yang dipimpin oleh AKBP Ronald Sipayung, terus melanjutkan penyelidikan dengan menggali lebih dalam keterlibatan jaringan pengedar obat keras yang menggunakan vape sebagai sarana distribusi. Dari hasil penyelidikan terhadap ketiga tersangka yang telah ditahan, polisi menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan pemasok bahan baku etomidat yang digunakan dalam produksi vape. Penyelidikan ini membawa mereka ke sebuah laboratorium ilegal di wilayah Jakarta.
yang diduga memproduksi zat berbahaya ini dalam jumlah besar. Polresta Bandara Suta bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam peredaran etomidate di Indonesia. Ternyata, pengiriman vape yang terindikasi mengandung etomidate tidak hanya terbatas pada satu pengiriman saja, melainkan merupakan bagian dari jaringan distribusi yang lebih luas yang melibatkan beberapa negara. Dalam sebuah konferensi pers, AKBP Ronald Sipayung menyampaikan kabar terbaru mengenai perkembangan kasus tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa obat keras itu sudah beredar di pasar gelap dan pengedaran melalui vape hanyalah salah satu cara untuk menyembunyikan distribusinya. Kami sedang bekerja keras untuk membongkar jaringan internasional ini. Kami tidak akan berhenti sampai semua pihak yang terlibat, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, bisa diproses secara hukum, ujar Ronald.